Kisah di sebuah daerah di tepian sungai di Sumatera Barat, hiduplah seorang guru agama bernama Pak Lebay. Pak Lebay ini merupakan guru agama yang sudah terkenal di daerahnya. Kenalannya itu dari hilir hingga hulu sungai, semua kenal dia. Nah, suatu hari Pak Lebay mendapatkan undangan dari kenalannya yang berisikan tentang undangan untuk pernikahan putrinya. Nah, kenalannya ini bertempat tinggal di hulu sungai. Namun tak lama dari itu, tetangga Pak Lebay datang lalu menyampaikan sebuah berita bahwa ada undangan pernikahan dari salah satu anak didik Pak Lebay yang bertempat tinggal di hilir sungai. Pak Lebay, jangan lupa ya, besok ada undangan anak didik Pak Lebay yang di hilir sungai itu, Pak. Besok sore ya, Pak. Oh iya, saya akan datang besok sore. Nah, di saat itu juga Pak Lebay pun kebingungan. Karena dia mempunyai dua undangan yang di hari yang sama. Lah, Pak Lebay tidak pikir panjang dan akhirnya dia pergi beristirahat. Besoknya, Pak Lebay tanpa berpikir panjang langsung naik ke perahunya dan mulai mendayung. Seret, seret. Awalnya Pak Lebay ingin pergi ke hilir sungai karena kata tetangganya undangan yang berada di hilir sungai itu menyediakan 2 kepala kerbau yang akan diberikan ke Pak Lebay. Namun ada juga berita bahwa makanan orang-orang di hilir sungai itu kurang sedap. Nah, berhubung Pak Lebay mendapat berita tersebut, Pak Lebay juga berpikir bahwa dia juga kurang mengenal orang-orang yang di hilir sungai walaupun itu muridnya. Tak lama, Pak Lebay pun memutar arah perahunya menuju hulu sungai. Karena di hulu sungai, Pak Lebay sudah mengenal orang-orang di sana, walaupun mereka hanya memotong 1 ekor kerbau dan akan diberikan kepada Pak Lebay. Tak lama Pak Lebay menghayung, dengan cepatnya dia menghayung. Di tengah-tengah perjalanan dia bertemu dengan tetangganya yang lain. Pak, mau ke pesta di hulu sungai? Tetangganya menjawab, iya Pak, saya dari sana. Di sana kerbau yang dipotong sangat kurus. Jadi saya berpikiran untuk pergi ke hilir sungai yang menyediakan 2 kepala kerbau. Oh, begitu ya Pak. Baiklah, saya akan ikut Bapak saja ke hilir sungai. Nah, tak lama pun Pak Lebay berubah pikiran lagi dan mulai mengikuti tetangganya itu untuk mendayung perahunya ke hilir sungai. Pak Lebay dengan cepatnya menuju ke hilir sungai. Dia membayangkan akan mendapatkan 2 ekor kerbau dan masakan-masakan yang banyak, walaupun tidak sesedap dari beritanya. Sesampainya di hilir sungai, Pak Lebay kaget. Kenapa ini kok sepi sekali? Ternyata pestanya sudah selesai dan Pak Lebay tidak mendapatkan makanan apa-apa. Ia pun sangat menyesal. Lalu ia naik ke perahunya untuk pergi ke hulu sungai. Moga-moga dia mendapatkan makanan yang enak karena rumah kenalannya gitu. Pak Lebay dengan cepatnya mendayung perahunya ke hulu sungai. Tak lama matahari tenggelam. Sesampainya di tempat itu, loh, kok sudah selesai semua? Ini kemana semua? Ternyata pestanya juga selesai. Lalu kenalannya Pak Lebay pun mendatanginya. Pak Lebay, mohon maaf ya, pestanya sudah selesai. Ini makanannya juga sudah habis. Mohon maaf ya Pak.
Iya Pak, tidak apa-apa. Tadi saya juga menghadiri pesta lain di hilir sungai, tapi sudah selesai juga. Nah, dari kedua pesta yang dihadiri Pak Lebay itu, ternyata semuanya sudah selesai. Pak Lebay pun tidak mendapat apa-apa. Dia pulang dengan perasaan menyesal karena tidak cepat menentukan mana yang dia pilih. Nah, karena lapar, keesokan harinya ia pun merencanakan untuk pergi memancing. Pada keesokan harinya, Pak Lebay menaiki perahunya dengan anjing peliharaannya dan tak lupa membawa 1 bungkus nasi untuk makannya dia. Pak Lebay pun mulai mendayung kapalnya, berhenti ke tepian sungai dan menyiapkan pancingannya untuk memancing. Tak lama, pancingnya terasa berat. Pak Lebay berpikiran, wah, pasti ini ikannya besar sekali. Nah, Pak Lebay pun tidak sabar dan menarik-nariknya, ternyata masih berat juga. Pak Lebay pun dengan tidak sabarnya, dia meloncat ke dalam air dan melihat keadaan kailnya. Dan ternyata kailnya itu tersangkut di batu. Nah, Pak Lebay pun mengambil kailnya. Ternyata juga kailnya itu menangkap seekor ikan yang besar. Dengan susah payah Pak Lebay melepaskan kailnya dari batu itu dan menangkap ikannya. Sudah dapat, Pak Lebay pun senang, dalam hatinya berpikir, wah, pasti aku akan makan besar hari ini. Tak lama ikannya pun bergoyang-goyang lalu lepas dari tangannya. Pak Lebay pun merasa kesal dan kecewa, lalu dia naik lagi ke permukaan. Ketika sampai di perahunya, pas ketika Pak Lebay melihat nasi bungkus yang dia bawa tadi, loh, nasi bungkusku. Ternyata nasi bungkusnya itu dilahap oleh anjing peliharaannya. Sungguh malang sekali Pak Lebay ini. Nah, tak lama para warga dan teman-temannya pun mengetahui bahwa pertama, Pak Lebay sudah tidak mendapatkan 2 undangan pesta. Kedua, kejadian memancing tadi pagi. Akhirnya pun tak lama Pak Lebay dijuluki Pak Lebay Malang oleh teman-temannya karena kemalangannya pada 2 hari yang beruntun itu. Nah, sekian tadi adalah cerita dari Pak Lebay Malang, dari cerita rakyat Sumatera Barat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, semoga terhibur. Terima kasih. Saya Yoga Pramadhani Herwanto dari kelas 12 IPA 3, absen 35, SMA Negeri 17 Surabaya, mengucapkan terima kasih yang banyak karena telah menonton video cerita pendek untuk ujian praktik bahasa Indonesia saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.